Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 7 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa dan Amira selalu bertengkar seperti anak kecil. Setiap hari ada saja hal yang membuat mereka saling menyindir atau berdebat. Namun, semua berubah saat Aksa mengetahui alasan sebenarnya mengapa Amira enggan menaiki perahu bebek di danau. Wanita itu memiliki trauma mendalam setelah kecelakaan yang dialaminya bersama Galang di masa lalu. Menyadari hal itu, Aksa yang biasanya gemar menggodanya justru menunjukkan sisi seriusnya. Ia memberikan sekuntum bunga pada Amira, dan dengan kata-kata yang dalam, ia meyakinkan bahwa Amira adalah wanita yang kuat. Ia ingin Amira percaya bahwa dirinya bisa melawan rasa takutnya. Ucapan Aksa perlahan meluluhkan hati Amira. Ragu-ragu, ia akhirnya melangkah menuju perahu bebek yang sudah dinaiki Aksa lebih dulu. Ketika ia naik, Aksa yang tak bisa menahan diri tetap menunjukkan sikap jahilnya dengan senyum meledek. Namun, Amira yang sudah terbiasa dengan keusilannya membalas dengan ucapan khasnya. Mereka pun mulai mengayuh perahu bebek itu, perlahan bergerak menuju ke tengah danau. Awalnya, Amira masih diliputi ketakutan. Bayangan masa lalu kembali menghantuinya, mengingatkannya pada kejadian buruk yang pernah menimpanya. Hingga tanpa sadar, tangannya mencengkram lengan Aksa dengan erat. Tatapan mereka bertemu menciptakan keheningan yang canggung, namun penuh makna. Sementara itu, di sisi lain danau, Bella dan Zaki terlihat menikmati waktu bersama di perahu bebek. Tanpa rasa canggung, mereka asyik mengobrol, seolah tak peduli pada dunia. Mereka tidak menyadari bahwa Aksa juga berada di danau yang sama. Hingga saat Bella melirik ke arah lain, ia terkejut melihat seseorang yang sangat dikenalnya di atas perahu bebek tak jauh darinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar suaminya. Zaki yang turut memperhatikan langsung memastikan bahwa memang itu adalah Aksa. Seketika kepanikan melanda mereka. Bella yang panik segera meminta Zaki untuk mengayuh perahu menjauh. Ia bahkan menutupi wajahnya dengan tangan, berharap Aksa tidak melihatnya. Hatinya berdegup kencang, takut rahasia perselingkuhannya terbongkar. Namun di sisi lain, Amira yang menyadari keberadaan Bella berusaha mengalihkan perhatian Aksa. Ia mengajaknya mengobrol, berusaha menarik perhatiannya agar tidak melihat ke arah perahu Bella. Amira tahu betul tentang perselingkuhan istrinya itu. Namun ia tak ingin melihat Aksa terluka karena itu. Ia memilih untuk tetap merahasiakannya, setidaknya untuk saat ini. Namun takdir seakan mempermainkan keadaan. Perahu bebek mereka sulit dikendalikan, membuatnya hampir saja bertemu dengan perahu Bella dan Zaki. Jantung Amira berdebar kencang, takut Aksa akan menyadari sesuatu. Meskipun akhirnya Bella dan Zaki berhasil menuju ke tepian, mereka berdua terlihat panik dan berjalan dengan cepat, segera pergi dari lokasi danau tersebut. Sementara itu, dengan berbagai cara, Amira tetap berusaha mengalihkan fokus Aksa. Meski dalam hatinya ia merasa dilematis. Ia ingin melindungi Aksa dari rasa sakit, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Di tempat lain, Ibu Zora, Reno, dan Hilda berjalan tanpa arah, menyeret koper mereka setelah diusir dari rumah oleh Pak Bastian. Mereka terlihat bingung harus pergi kemana. Alih-alih menyadari kesalahan mereka, Ibu Zora justru semakin membenci Amira. Baginya, semua kesulitan yang mereka alami adalah akibat dari Amira.
Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Diam-diam mereka berencana untuk merayu Pak Bastian. Mereka akan menunggu hingga keadaan tenang. Lalu tanpa rasa malu akan kembali ke rumah Rahardian. Mereka tidak siap hidup tanpa uang, kekuasaan, dan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati.